Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim evakuasi yang diturunkan untuk melakukan penyisiran di lereng Merapi akhirnya menemukan Riko Yanuari, seorang pendaki yang hilang. Tapi di sisi lain, badan saya udah nggak kuat. Untuk berdiri? Untuk duduk aja udah nggak kuat. Digerakin benar-benar nggak kuat. Tapi tiba-tiba saya kebangun dan di pagi itu saya ingat bahwa saya nggak sama teman-teman, saya masih hilang. Saya nangis di situ, saya bilang, "Mah, saya janji saya akan pulang dengan selamat sampai di rumah lagi. Mama jangan khawatir, lagi-lagi saya janji saya selamat." Dan saya mohon biar jasad saya ditemuin, biar ibu saya nggak khawatir di sana di rumah. Ia ditemukan di jurang dengan kedalaman mencapai 150 meter dengan kecuraman 180 derajat dalam keadaan lemas karena kelelahan dan mengalami luka ringan. Semakin sosok itu ngedeket, semakin lemes sayanya. Hingga ada di satu titik mengedekatnya itu kenceng banget. Di titik itu saya udah black out. Merinding. Merinding asli. Jadi dari kesemua pendaki yang dinyatakan hilang, kebanyakan ditemuin sudah nggak bernyawa di situ. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang punya kisah di mana ia hilang pada saat pendakian ke Gunung Merapi. Dan beliau bisa dikatakan menjadi survivor atau bertahan hidup selama 3 hari 2 malam. Dan Lentera Malam pun udah lama banget nih nggak ngangkat kisah atau cerita tentang pendakian dan gunung. Jadi kali ini gue pastikan cerita ini itu bakalan epic dan serem banget. Jadi simak video sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada survivornya. Kita sapa dulu aja. Namanya Mas Riko. Halo Mas Riko, apa kabar Mas? Baik Mas. Oke, Mas Riko ini ceritanya menurut saya ini epic banget nih. Ibaratnya ini jadi survivor ya. Betul. Di Gunung Merapi itu. Gunung ya? Merapi. Itu boleh ceritain sedikit itu kenapa Mas? Ya di situ saya jadi survivor karena sempat ngalamin hilang, berpisah dari teman-teman karena kehantam badai di atas. Di puncak ya tepatnya? Di puncaknya. Puncak Merapi itu ya? Puncak Merapi kena badai di situ. Oke. Nah, kalau biasanya kan kalau survivor ya, apalagi pada saat lagi berjuang gitu ya, itu ya ada beberapa yang ngalamin kejadian aneh atau kejadian horor. Ini Mas Riko juga ngalamin Mas? Pastinya. Meskipun saat itu saya skeptis dengan hal-hal gaib ya. Tapi mau nggak mau saat itu saya ngalamin sendiri dan akhirnya saya percaya. Di situ mungkin saya ada di keadaan yang katanya orang mati suri mungkin Mas. Saya sendiri kalau ingat itu ngeri banget. Oke. Ini sempat ngalamin gitu ya? Iya, kalau diingat-ingat pasti langsung ke recall nih memorinya di saat itu. Nah, itu di tahun berapa Mas kejadian? 2013, November, tanggal 3. Tanggal 3 November? 3 November, masih inget, nggak bakal lupa. Pas banget sama tanggal ulang tahun saya Mas. Waduh. Nah, tapi gue penasaran, berarti sempat hilang dan bahkan sempat mati suri ya? Bisa dikatakan gitu. Gunung Merapi ya? Iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Mas Riko, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi, atau kalian bisa hubungi ke 2 nomor ini. Oke? Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Riko, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
melakukan pencarian selama 2 hari, tim evakuasi yang diturunkan untuk melakukan penyisiran di lereng Merapi akhirnya menemukan Riko Yanuari, seorang pendaki yang hilang. Oke, awalnya di tanggal 3 November tahun 2013. Di situ saya sama teman-teman ngerencanain untuk naik Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Berangkat dari Surabaya, saya berlima sama teman-teman saya naik bis ngelewatin Solo. Sampai di stasiun Solo, kemudian kita berangkat lagi naik. Kan kalau ke gunung biasanya naik ini bang, naik truk sayur, tahu nggak biasanya yang pickup sayur tuh. Nah, kita sama-sama naik itu sampai ke pos pendakian. Nah, di pos pendakian itu kita ketemu teman-teman baru di situ, yang akhirnya saya memutuskan untuk sama-sama bersembilan. 9 orang. 9 orang. Oke, lanjut Mas. Sampai sana ketemu teman baru nih di pos pendakian di daerah mana ya? Di New Selo. New Selo itu ada di Boyolali. Nah, di pos perizinan udah kita izin biasa seperti biasa. Terus kita naik. Kita naik tuh aman-aman aja sih. Kita naik bersembilan nih total jadi sama teman baru tadi. Bersembilan kita ya masih seperti biasa sih, nggak ngerasain mau kejadian apa atau apa. Kita naik sampai pos 1, sampai pos 2 pun nggak ada masalah. Sampai di pos 3 tiba-tiba banyak rombongan pendaki tuh turun, yang dari atas pada berbondong-bondong turun. Mereka bilangnya agak panik gitu, turun bang, udah ada badai di atas, ada badai di atas. Cuman ya namanya waktu itu saya masih apa ya bilangnya, masih selengean kali. Iya. Masih jiwa muda banget, selengean bilang, ntar badai pasti berlalu deh. Saya sempat bilang gitu. Ada salah satu malah negur, jangan bang, di atas itu benar-benar badai. Oh nggak apa-apa pak, nanti saya sama teman-teman aman kok, saling ngejaga aja. Ya udah, yang penting saya udah ngingetin, katanya salah satu sih gitu. Cuman kita tetap maksain sih naik ke atas. Nah, sesampainya di pos Pasar Bubrah. Nah, di Merapi itu ada pos namanya Pasar Bubrah. Dia itu kayak lahan luas aja yang isinya cuma batu sama tumpukan batu-batu besar gitu lah. Batu-batu vulkanik gitu. Situ kita nungguin beberapa temen yang kondisi fisiknya agak drop. Yang 2 orang sih yang waktu itu drop. Akhirnya saya sempat tuh di situ stay dulu lah, masak dulu atau bikin bikin kopi lah. Lama sekitar setengah atau 1 jam nggak datang sih. Akhirnya mereka datang, ya udah kita mutusin untuk berangkat sekarang aja. Nah, berangkat waktu itu sudah jam sekitar setengah 3 atau jam 3, nah udah mulai sore. Kita naik ke puncak, sampai atas pun lagi-lagi nungguin si 2 orang ini. Namanya kayak lu sih bang, Jamal. Yang satunya Jamal, yang satunya Panji. Mereka nih bener-bener waktu itu nggak kuat banget, tapi karena kita kasihan ya, semangatnya mereka udah sampai sini, ya udah kita semangatin, ayo naik tuh. Akhirnya mereka bisa juga naik, tapi lama banget, sampai di atas udah jam 4 lebih. Aturan nih nggak boleh nih di situ terlalu sore, karena biasanya cuaca buruk atau gimana. Ditambah lagi tadi kan udah ada diingetin tuh, angin kencang, badai. Saat itu saya mutusin buat dibagi nih timnya. 5 orang turun dulu, ngediriin tenda, masak, nyiapin perbekalan dulu lah buat teman-teman yang lain. Sisa 4 orang nih, ada saya, ada Panji tadi, ada Jamal, sama ada Mas Danis. Ini nge-backup si 2 orang, karena kondisi fisiknya makin lemes nih kan, udah capek dipaksa naik, udah benar-benar capek, ya udah kita pelan-pelan aja. Waktu turun itu sudah sekitar setengah 5 atau jam 5 kurang lah. Kita maksain turun. Setiap kali saya ngelangkah, saya ngingetin tuh ke yang belakang, yang sakit tadi. Jangan milih jalan yang bukan saya pilih ya. Maksudnya pijakin apa yang gua pijak, biar nggak nanti kepleset atau apa. Nah, yang berempat nih, saya yang di depan, yang belakang saya ini Jamal. Yang belakangnya lagi Panji, yang belakangnya lagi Danis. Nah, ini mereka ya namanya orang sakit, jadi jalannya makin pelan kan. Padahal kabut udah mulai agak tebal.
Sampai di suatu ketika ada jalannya itu udah, kalau dipijak itu udah agak longsor-longsor gitulah. Saya bilang nih sama teman-teman, hati-hati milih pijakan, jangan milih yang nggak saya pilih, biar nanti nggak kepleset. Oke, mereka tuh oke. Sampai berapa langkah, mereka masih di belakang. Agak lama, tiba-tiba saya nggak dengar langkah mereka nih. Panik dong, gua teriakin, Mal, Ji, kok nggak ada jawaban. Saya lihat, lah waktu proses saya noleh ke belakang gini, tiba-tiba rasanya itu ada angin kenceng banget. Angin terkenceng yang pernah saya rasain selama naik gunung. Ketika dihantam angin, udah saya jatuh ngeglinding gitu. Sampai jatuh? Jatuh ngeglinding. Mungkin Bang Jamal pernah nonton film 5 cm waktu adegan Igor Saikoji jatuh tuh, inget? Iya. Iya, kayak gitu, persis ngeglinding jatuh gitu. Oh iya, ini informasi aja. Jadi saat saya jatuh itu yang namanya kabut itu tebel banget. Jarak pandang 5 meter udah nggak kelihatan, Bang. Udah ketutup kabut, tebel banget. Sampai lama, akhirnya saya paksain buat berhenti pakai kaki, sampai akhirnya sandal saya putus kan di situ. Waktu berhenti, ada batu kurang lebih segini deh, ngantem sini tengkuk, kurang sejengkal lagi udah kena batang kepala belakang. Udah waktu kehantem itu ngeblank, nggak ini sih, nggak pingsan tapi ngeblank. Ngeblank banget. Sampai akhirnya paksain lagi buat jalan biar bisa nyari jalan sih maksudnya. Tapi ternyata ketika habis kena batu tadi masih ngeblank. Waktu berdiri tuh kena lagi anginnya lagi, jatuh ngeglinding lagi. Malah yang kedua ini lebih curam dan lebih lama dari yang pertama. Lebih dalam lagi. Sampai kehantam batu atau apa udah nggak kerasa lagi. Sampai tiba-tiba di dasar di dasar lereng baru kerasa ternyata jatuhnya itu kayak jurang. Bukan kayak sih, emang jurang yang udah dalam banget. Kalau ditarik garis lurus mungkin 30 meteran kali, setara gedung 4 atau 5 lantai lah mungkin. Iya. Nah di situ itu udah jam berapa ya? Kan tadi sekitar setengah 5-an tuh, jadi kurang lebih di situ hampir maghrib lah. Waktu itu udah nggak bawa jam karena sebelum jatuh sempat nitipin HP center ke yang teman di belakang tadi, karena hujannya udah makin deras. Nah di situ itu kondisinya udah panik, ya campur aduk lah, panik, takut. Orang waktu itu jelas banget saya ngelihat ke belakang itu tebingnya udah tinggi banget tempat saya jatuh. Kalau saya paksain ke atas pun malam itu nggak bisa. Nah, waktu saya di dasar jurang habis jatuh tadi, yang saya lakukan yang pertama ngecek kondisi badan. Yang jelas yang pertama kali saya perhatiin yang sini Bang, yang tengkuk yang kena batu tadi. Itu sakit banget. Jadi kalau waktu itu nafas saja sampai berat, ingat banget, nafas berat. Terus sandal sudah putus dan ini lapisan kulit yang di telapak kaki nih di sini udah banyak yang lupas. Kan di Gunung Merapi tuh kondisi batuannya tajam ya, batuan vulkanik gitu loh kan. Bekas lahar kan tajam-tajam tuh. Udah kena itu. Jadi pertama jatuh aja udah darah semua nih yang di kaki kanan kalau nggak salah waktu itu. Terus ya untungnya baju sama celana sih belum sobek waktu itu. Hingga akhirnya waktu itu saya mutusin deh istirahat dulu lah di malam pertama. Jadi di malam pertama nih waktu habis jatuh, habis ngecek kondisi badan, yang saya pikirin pertama adalah kira-kira bisa nggak saya naik lagi ke tempat awalnya saya jatuh. Tapi setelah saya tengok udah tinggi banget, terus jalannya batuan sama pasir, nggak bisa nih dinaikin. Ditambah lagi anginnya masih kenceng Bang. Jadi yang namanya batu kerikil itu masih terbang-terbang gitu, masih ada yang jatuh-jatuh juga, masih ngeglinding gitu. Pikir saya waktu itu kalau saya paksain naik ke atas, yang ada malah ntar kehantam batu lagi atau apa, atau saya jatuhnya lebih parah. Akhirnya saya mutusin untuk cari tempat istirahat. Dari jauh itu kelihatan ada kayak batu gede, mungkin bisa kali di bawahnya buat istirahat.
Nah, waktu saya ngelangkah tuh Bang, oh ya ini sebelumnya saya cerita, senter nggak bawa nih. Senter kan udah dititipin. Jadi bisa dibayangin waktu itu gelap banget, nggak ada senter, nggak ada penerangan apapun. HP pun nggak bawa. Sudah dititipin kan tadi. Ya kondisi gelap banget kayak gitu, dimana saya harus nenangin diri saya sendiri juga. Udah deh mulai jalan, nyari tempat istirahat ke arah batu tadi. Nah selama saya jalan tuh ada kayak diikutin, jadi kayak ada yang selama jalan ada yang suara langkah lagi, ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi setiap ngelangkah ada kayak suara langkah satu lagi gitu. Tapi ketika ditengok nggak ada. Gitu terus tuh sampai arah batu itu. Ya apa ya, dibilang takut sih, mikirnya cuma satu sih, selamat gitu aja. Ya udah dikesampingin rasa takutnya, hingga akhirnya saya memutusin untuk nyoba beristirahat di bawah batu tadi. Jadi untuk gambarannya, batunya itu gede banget. Di bawah batunya itu antara batu sama tanah ada kayak lubang yang bisa dimasukin cukup untuk satu badan doang. Pikir saya waktu itu ya setidaknya nggak ada hewan yang tahu saya di situ atau apalah gangguan-gangguan yang lain, setidaknya bisa aman di situ. Nah di malam pertama ini perasaan itu campur aduk banget Bang kalau diingat-ingat. Hal yang pertama saya ingat adalah orang tua saya Bang, khususnya ibu saya di situ. Saya nangis sekenceng-kencengnya, saya teriakin ibu saya. Tapi di situ apa ya, kayak timbul semangat gitu. Saya nangis di situ, saya bilang, "Mah, saya janji saya akan pulang dengan selamat sampai di rumah lagi. Mama jangan khawatir. Lagi-lagi saya janji saya selamat." Dan saya memutuskan untuk tidur. Ya selain mungkin karena kecapean nangis kali, jadi ketiduran. Nah di dalam tidur itu malamnya saya mimpi Bang. Saya mimpi teman-teman saya yang berlima yang ada di tenda. Dalam mimpi saya aktivitasnya ya biasa, saya masak. Saya biasanya kalau naik gunung ini disuruh masak kan sama teman-teman. Dan di situ ada Mas Andi, ada ya teman-teman yang lain lah di situ semua. Tapi tiba-tiba saya kebangun dan di pagi itu saya ingat bahwa saya nggak sama teman-teman, saya masih hilang. Dan mau nggak mau saya harus ngelanjutin perjalanan ini. Tapi sempat mikir tuh, habis bangun mikir, ini saya lanjut turun atau saya balik lagi coba naik ke tempat saya jatuh tadi, barangkali bisa. Setelah itu saya coba naik. Bang Jamal tahu nggak kalau Merapi itu ada cekungan gini? Ada kayak apa ya, retakan kawahnya itu loh. Nah ternyata di tempat saya jatuh itu sudah di sisi yang sana, yang sisi ya seberangnya. Jadi tempat saya naik awalnya ada di balik tebing tadi. Udah nggak mungkin lagi buat didaki. Jadi mau nggak mau nyari jalan deh. Akhirnya keputusan saya untuk nyari jalur sungai. Dan ternyata yang ada jalur bekas sungai udah kering. Nggak ada apa-apa, hanya ada batuan aja sama kerikil. Udah tuh di hari pertama, masih nyusurin jalan seperti biasa. Sampai akhirnya udah mau masuk di sore hari. Masih nyari masih berusaha untuk nyari tumbuhan atau apa yang bisa saya makan. Karena nih yang saya tahu kalau tumbuhan itu kita taruh di lidah itu ternyata gatel, itu nggak bisa kita makan. Yang saya udah ada bekal itu ya, iya. Basic itu. Nah berangkat dari basic itu, ternyata nggak ada yang bisa nih saya makan. Semua bikin gatel semua di lidah. Nah waktu itu botol minum yang saya bawa itu udah habis yang waktu saya naik lagi itu pagi-pagi. Oh sempat bawa botol minum itu? Karena semua barang sudah saya titipin di Mas Danis di belakang. Jadi yang saya bawa cuman pisau lipat, tahu nggak pisau lipat Victorinox tuh biasanya. Sama saya nggak sadar kalau di saku saya ada air mineral yang 600 ml.
tapi tinggal 1/4. Nah akhirnya ya selama perjalanan itu ya yang saya bawa cuman air mineral yang tinggal 1/4 sama si pisau itu tadi. Jadi mau nggak mau saya nampung urin saya sendiri di botol itu, di botol air mineral yang 600 ml itu. Saya tampung itu Bang, karena udah tenggorokan udah kering banget, udah kalau dibuat ngomong aja udah nggak bisa tuh, kayaknya sudah kering banget. Akhirnya saya kencing di situ, saya minum lagi. Sorry nih kalau keinget aromanya selalu trauma. Sampai akhirnya mutusin untuk jalan lagi. Tapi di kondisi hari kedua, mungkin juga karena apa yang nggak ada yang saya makan, ditambah saya konsumsi urin. Toh kita tahu kan urin isinya juga amonia lah, apa zat-zat yang nggak harusnya kita minum, tapi saya minum kan. Mungkin itu juga sih yang bikin saya makin ngedrop. Hingga hari sudah mulai gelap. Di saat itu gangguan-gangguan sekitar, entah itu saya beneran atau kondisi fisik saya yang lagi down, gangguannya tuh makin nyata, kayak diliatin banyak makhluk di situ. Tapi kalau saya lihat ke arah mana-mana nggak ada sih. Tapi rasanya Bang Jamal tahu kan rasanya ketika kita diliatin gitu. Iya, Kayak banyak mata yang ngelilingin ngeliatin kita. Di situ apa ya, serem iya, tapi di sisi lain juga saya butuh temen untuk ngobrol, dan ternyata baru saya tahu kalau manusia itu butuh sosialisasi Bang. Dalam artian kalau nggak ngobrol tuh rasanya aneh lah. Sampai di satu titik mungkin psikologi saya udah mulai kena, apa istilahnya, kena mental lah sekarang. Sampai saya tuh bilang, hantu-hantu mana sih, keluar dong biar saya bisa ada teman ngobrol. Sampai di titik gitu sih. Hari udah mulai malam, ya mungkin sekitar jam 6 atau jam 7-an lah, antara maghrib atau isya lah. Saya lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan tuh saya sempat kaget sih, antara kaget, seneng, takut campur jadi satu lah. Di situ saya dengar suara gamelan Jawa. Mas Jamal tahu kan alat-alat musik Jawa tuh kayak apa sih, bonang atau alat-alat musik itulah. Dan nada-nadanya tuh masih ingat banget, dan itu terdengarnya jelas. Nah, saya itu waktu itu mikirnya ini udah deket pemukiman, berarti ini udah deket sama penduduk lah. Ya, jadi saya waktu itu memutuskan untuk jalan lagi karena ini udah makin deket lah saya pikirnya. Hingga akhirnya hari udah makin gelap, badan saya udah makin lemes nih Bang. Makin lemes, saya akhirnya duduk di batu. Kondisi fisik waktu itu, yang kulit kaki yang udah ngelupas itu makin parah, karena kan batuannya kayak gitu tapi nggak ada alas kaki. Pas nyusurin jalan ya? Iya, dan itu kondisinya udah dua-duanya nih rusak. Nah, ketika sandal saya rusak, memang saya taruh marking tuh, karena pikiran saya kalau ada tim SAR yang nyari, tahu kalau saya lewat sini. Jadi ada sandal putus, ya udah saya taruh, sandal putus saya taruh. Ditambah waktu itu sempat terperosok di satu cekungan gitu, kepleset lah, celana saya robek. Jadi bisa dibilang yang kanan ini udah nggak kelindungin apa-apa. Ada tapi masih udah robek gitu. Jadi ya luka-luka. Dan itu makin perih rasanya. Akhirnya saya mutusin untuk duduk di batu. Nah, di situ badan udah bener-bener drop, udah bener-bener habis. Stamina udah bener-bener habis. Yang saya rasain cuma lemes banget. Akhirnya saya jatuh telentang.
hingga sampai nggak bisa gerak apa-apa kecuali bola mata yang masih bisa gerak. Tiba-tiba cuacanya mendung dan tiba-tiba hujan deras. Di satu sisi saya senang ada air, tapi di sisi lain badan saya udah nggak kuat untuk berdiri. Untuk duduk aja udah nggak kuat, digerakin benar-benar nggak kuat. Nah, di tengah-tengah itu batuk bang, saya bang. Batuk sampai akhirnya batuknya parah banget, sampai batuknya bikin saya keduduk. Ngerti maksudnya nggak? Dari tiduran sampai keduduk batuk ini. Refleks duduk terus muntah, keluarnya tuh kuning. Apa ya, asam lambung mungkin. Asam lambung. Ya. Muntah terus sampai makin lama makin pekat, sampai akhirnya ada kayak gumpalan darah yang udah warna coklat keluar dari mulut. Udah benar-benar perih. Yang paling saya ingat, muntah terakhir saya dicampur darah seger, udah merah keluar dari mulut. Di saat muntah terakhir itu saya jatuh lagi telentang, benar-benar udah nggak kuat ngapa-ngapain. Di tengah keadaan hujan yang makin deras dan badan saya yang makin lemas, awalnya sih tipis-tipis aja, kabut naik ke atas. Awalnya transparan tapi makin dekat makin solid. Lah ketika kabut itu makin solid, wujudnya jadi kayak siluet orang bang, melayang. Dan yang paling bikin saya merinding nih, semakin sosok itu ngedekat, semakin lemes sayanya. Hingga ada di satu titik mengedekatnya itu kenceng banget. Di titik itu saya udah black out. Yang saya ingat cuman hitam. Di saat blackout tadi itu bang, saat yang saya badannya ringan banget itu, yang saya ingat cuman satu sih, ibu saya. Saya sampai berdoa kalau memang masih dikasih hidup ya enggak, alhamdulillah. Tapi kalau memang sudah waktunya, saya mohon biar jasad saya ditemuin, biar ibu saya nggak khawatir di sana di rumah. Kalau memang dikasih kesempatan lagi, saya janji bakal jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi, sorry ya, di saat itu yang saya ingat cuman ringan gitu aja. Bang Jamal tahu kan, kalau kita tidur, udah kita merem, tahu-tahu besok gitu kan ya. Iya. Kalau yang saya rasain itu, saya masih kerasa ada di situ, tapi rasanya cuman ringan. Ya gimana kalau kita merem nggak kelihatan semua ya kan ini. Tapi saya tahu ada di situ gitu loh. Dan rasanya ringan banget. Kalau Bang Jamal tidur aja masih ngerasain berat badan kan. Iya. Itu nggak ada, benar-benar ringan banget. Dan itu kerasa banget lamanya. Kalau diumpamain waktu itu lebih dari 1 hari, kerasa banget tiap detiknya, tiap prosesnya lama banget. Saat itu antara takut atau ngeri atau disebut orang mati suri mungkin, tapi saya sendiri nggak tahu itu apa. Hingga tiba-tiba badan saya mulai di tengah keheningan gelap tadi, saya ngerasain lagi yang berat badan saya, loh kok tiba-tiba berat lagi. Terus meleklah saya bang, buka mata, alhamdulillahnya badan fit. Anehnya badan jadi fit, yang semalam muntah-muntah, yang sampai muntah darah. Dan yang saya seneng lagi, botol minum yang saya bawa itu keisi air hujan bang. Udah saya langsung minum aja tuh. Nah waktu saya bangun, di kejauhan itu saya lihat ada botol minum yang udah kosong, yang 1,5 liter tuh ya, sama ada bekas bungkus roti gitu. Otomatis saya mikirnya, ini pernah dipakai aktivitas nih jalanan sini, berarti ya udah bener nih jalan yang saya lewatin. Mikirnya sih gitu. Sampai akhirnya saya mutusin lagi untuk jalan.
di paginya itu ketika badan udah fit, saya ngelihat dari jauh ada kayak sungai, tapi kecil banget, tapi aliran airnya kayaknya sih ada waktu itu. Tapi untuk ke sana saya harus ngelewatin tebing yang kurang lebih sama kayak waktu saya jatuh tingginya. Jadi ya mau nggak mau harus milih turun di situ atau saya stuck di sini. Hingga pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk turun, sisa kain yang ada di saya ini saya saya bentuk jadi tali, ngerti nggak? Baju saya sobek-sobek, saya sambung-sambung biar panjang. Nah, di tengah proses itu dari jauh saya kedengeran suara langkah manusia. Ya langkah, karena suara langkahnya itu kedengeran, ya meskipun pelan banget. Akhirnya saya minta tolong. Mereka respon, manggil balik nama saya langsung. Ini Riko ya? Iya Pak. Oke kalau gitu dari tempat kami sekarang berdiri ke tempat Anda itu mungkin membutuhkan 2 jam untuk turun. Karena benar-benar curam. Jadi sekarang Mas cari aja tempat berlindung untuk istirahat total. Tidur aja nggak apa-apa. Tapi ada patah tulang nggak? Nggak ada. Terus ada keluhan apa? Perut sakit. Mungkin karena semalam habis muntah itu kali ya. Akhirnya saya tidur, 2 jam kemudian mereka datang. Dia ditemukan di jurang dengan kedalaman mencapai 150 meter dengan kecuraman 180 derajat. Mereka datang. Ketika saya diberi pertolongan pertama nih Bang, semua yang saya konsumsi balik lagi. Muntah lagi. Akhirnya si tim SAR maksa, kalau masih belum bisa masuk, kita belum bisa balik, harus dipaksain dulu. Saya paksain hingga akhirnya kita naik ke atas. Nah di tengah-tengah naik ke atas tadi Bang, saya tanya ke salah satu tim SAR, Pak semalam saya dengar suara gamelan. Apa ini sudah dekat sama pemukiman ya? Kan kalau suara gamelan berarti di bawah lagi ada acara. Bisa dibahas nanti nggak Mas? Bilangnya gitu. Enggak Pak, saya pengen tahu biar saya bisa nyiapin tenaga saya. Intinya gini Mas, kalau dari tempat kita nanti naik ke atas, kita turun ke bawah, itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 6-8 jam. Jadi mustahil untuk ada suara gamelan bisa terdengar jelas di atas. Asal Mas tahu, Mas ini naik Merapi di malam 1 Suro. Di hari yang waktu berangkat itu? Bukan, yang malamnya yang saya blackout itu. Itu ternyata malam 1 Suro. Dan informasi dari mereka lagi, di tempat saya ditemuin, itu mereka nyebutnya Jurang Batang. Jurang Batang itu kalau di translate ke Indonesia artinya jurang mayat. Jadi dari semua pendaki yang dinyatakan hilang, kebanyakan ditemuin sudah nggak bernyawa di situ. Di Jurang Batang itu? Iya, di waktu itu, ini keterangan dari tim SAR ya, bener atau enggaknya saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dikasih tahu, yang selamat dari sini saat itu cuma 3 orang. Ada warga lokal, sama ada WNA. Nah, yang WNA-nya ini awalnya skeptis sama hal-hal gaib. Sampai akhirnya ketika ditemuin sama tim SAR, dia malah takut, malah lari. Karena dipikir tim SAR itu adalah sosok gaib. Nah, yang ketiganya saya. Ini orang ketiga nih Mas ya? Itu diceritain loh pada saat lagi dievakuasi? Iya, lagi dievakuasi diceritain. Terus lagi-lagi saya tanya, kemarin sebelum saya blackout itu saya nemuin bekas bungkus makanan sama botol air mineral 1,5 liter. Saya tanyain tuh, loh tapi kok di sana ada bekas makanan sama minuman? Emangnya di sini sering latihan SAR gini? Oh enggak Mas, itu bekas pendaki yang kemarin meninggal. Jadi entah beberapa bulan sebelum saya di situ itu ada yang ditemuin meninggal di tempat saya blackout itu. Hah? Sebelumnya itu? Cuman selisih berapa bulan lah.
Nah, pas proses evakuasi itu berarti digendong, Mas? Enggak. Waktu itu mereka nawarin untuk ditandu apa jalan, tapi waktu itu saya milih jalan. Gimana ya, saya ngerasa nggak enak aja kalau ngerepotin tim SAR. Ditambah lagi kalau saya posisi digendong, otomatis kan perut saya keteken nih, Bang. Nah, setiap kali keteken itu masih sering keluar lagi. Nah, di saat evakuasi itu pun setiap ngerasa haus, setiap minum masih aja sering muntah lagi. Hingga sampai singkat cerita, sampai evakuasi berjalan lancar sampai bawah sekitar kurang lebih jam 6-an lah, hampir jam 6 udah masuk maghrib. Di sana udah nunggu ambulans untuk dibawa saya ke rumah sakit Klaten. Di rumah sakit, Bang, ini sih yang bikin saya terharu. Kakak saya datang kan, dia nangis banget. Tapi setelah itu masuk ibu saya. Ibu saya bilang ini, Mama tahu kamu selamat, Mama tahu kamu masih hidup. Pesan kamu yang hari itu ternyata nyampe ke Mama. Rini asli. Waktu itu almarhum Bapak masih ada kan, almarhum Bapak sampai marah-marah tuh, ngelarang saya buat naik gunung. Tapi ibu saya dengan santainya bilang, enggak, anak itu masih hidup. Semalam dia bilang ke saya dengar banget suaranya. Jadi ketika saya pulang, saya di rumah sakit, ketika ketemu ibu saya cuman dipeluk aja. Mama tahu kamu selamat, udah itu aja. Mama dengar suara kamu. Dan akhirnya setelah mendapat perawatan dari rumah sakit, pulanglah di Surabaya. Nah, sebelum cerita ini semua, Bang, kita balik lagi waktu di Pasar Bubrah. Waktu kita lagi nunggu si Jamal sama Panji yang lagi sakit, kan masih ada waktu antara setengah atau 1 jam tuh. Nah, di waktu nunggu itu, saya jalan-jalan di sekitaran Pasar Bubrah. Gambarannya Pasar Bubrah itu kayak tanah yang luas banget, tapi isinya cuma batu-batu, tumpukan batu-batu besar. Ya batu-batuan vulkanik lah. Terus ada satu batuan gitu, bukan yang di tengah emang gede banget. Ini ada satu batu lagi gede, agak minggir sebelah kiri. Saya main ke situ, ya jalan-jalan lah. Waktu itu masih ngedokumentasiin pakai HP. Hingga waktu itu saya nggak sengaja jalan mundur dan nyenggol sesuatu, Bang. Saya noleh ke belakang, ternyata itu ada kepala kerbau yang dibungkus kain kafan, tinggal tengkoraknya aja. Dan sebelahnya ada kayak dupa, terus sesajen-sesajen gitu. Panik dong saya. Saya tata lagi sambil saya ngomong ke sekitar, mohon maaf saya nggak sengaja, saya rapikan lagi. Ya saya sempat mikir apa ini hukuman saya gara-gara dalam tanda kutip ngobrak-ngabrik tempat mereka atau kayak gimana. Jadi sebenarnya kan nggak sengaja kan? Iya, memang nggak sengaja. Terus kondisi temen gimana? Nah, tadi Bang Jamal ingat nggak, teman yang saya kan terakhir berempat tuh. Iya. Saya, Jamal, Panji, sama Mas Danis. Nah, ketika saya nggak ada, mereka bertiga ini mikirnya saya duluan ke tenda. Oke. Nah, sedangkan yang di tenda mikirnya saya masih di sini. Jadi sama-sama nggak ngerti. Ketika mereka ketemu, baru mereka panik. Katanya sih mereka sempat naik lagi, tapi nggak jauh, terus nyariin saya gitu, tapi nggak ada. Ya, saya udah jatuh kan waktu itu. Dan angin kencang itu beneran ada? Mereka pun kena, tapi nggak sampai jatuh kayak saya. Jadi mereka langsung nyelamatin diri masing-masing lah. Nah, ini ditarik mundur lagi, di rumah ada kejadian aneh nih. Selama saya naik, saya itu nggak pernah minta izin. Biasanya cuma pamit doang. Maaf Pak, saya mau naik gunung. Anehnya di saat itu, karena bapak ibu lagi di kampung, saya itu pamitnya sama kakak, tapi bilangnya gini, boleh nggak saya naik? Biasanya nggak pernah tuh, biasanya saya berangkat gitu aja. Nah, kakak sampai bingung, ngapain minta izin? Biasanya tinggal pamit aja. Ya udah, itu di belakang masih ada cucianmu, cuci dulu. Nah, waktu saya mau ngambil cucian, Bang, saya ngerasa ada kayak yang ngerayap di tangan saya. Setelah saya angkat, ternyata banyak belatung di cucian saya itu. Bener-bener belatung hidup ngerambat ke tangan saya banyak. Sampai saya teriak, sampai
kakak dan kakak ipar saya ngelihat, apa ini sampai saya gitu. Loh kok banyak belatung. Panik waktu itu. Yes, cuman saya nggak mikir kemana-mana sih waktu itu, cuman mikirnya mungkin lagi ada belatung aja. Ya kalau ditarik, dihubung-hubungin mungkin ya masih ada sangkut pautnya bahwa itu pertanda gitu. Pertanda ya. Tapi memang itu cuma pertanda aja atau ada masalah di? Nggak ada. Kayak pertanda saya waktu naik gunung akan terjadi suatu kejadian ini aja. Karena kan kalau yang identik dengan kayak ada belatung atau binatang lain itu kan kayak ada mungkin santet kali ya. Paham. Enggak ya? Enggak, cuman seakan-akan itu ngasih pertanda bahwa kamu nanti akan ada kejadian di gunung. Cuman waktu itu saya belum ngasih. Sama ini, tadi kan Mas Jamal tanya, Bang Jamal tadi kan tanya, gimana teman-teman ya waktu saya hilang. Nah setelah saya ditemuin, tapi belum proses evakuasi, saya sudah ketemu, tapi masih belum diturun ke bawah. Itu teman-teman ada yang jalan ke kantor tim SAR. Mereka waktu OTW ke tempatnya tim SAR, ke kantor SAR, mereka lihat ada ruko tutup gitu, ada orang tua duduk, orang tua banget duduk. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba orang tuanya bangun, nyalamin mereka satu-satu tuh Bang. Udah nggak usah dipikirin, sudah diselamatin sama Sultan. Apa coba? Ya, jadi mereka saling lihat-lihatan tuh. Setelah itu orang tuanya pergi, mereka jadi, kita lihat yuk, berani nggak? Nggak ada yang berani tuh. Ya udah mereka lanjut jalan lagi. Tahu-tahu ngomong kayak gitu ya? Iya. Udah diselamatin dari duduk tiba-tiba berdiri terus disalamin satu-satu teman saya. Udah jangan khawatir, udah diselamatin Sultan. Nanya nggak pakaiannya seperti apa? Pakaian orang Jawa yang dulu garis-garis tuh. Juga tadi Bang Jamal kan ingat kan waktu saya ngebahas tentang mimpi, saya mimpi ada di tenda sama teman-teman saya di malam pertama saya hilang tuh. Anehnya teman saya ada yang namanya Mas Andi tuh ngerasain juga mimpi yang sama. Saya ada di dalam tenda sama mereka. Jadi ya sama-sama kayak pertanda bahwa saya itu selamat tapi entah di mana gitu. Iya. Tapi sebenarnya udah ada pertanda Mas Riko ini bakal selamat ya. Pertama dari ibu, kedua dari teman juga ya. Iya. Oke. Wah gila sih. Gua nggak bisa berkata-kata ya karena kan gue juga pernah naik gunung nih dan tahu kondisi kalau misalnya sendirian di situ. Wah, bete banget sih. Di mana waktu itu nggak ada senter lagi. Iya, nggak ada senter. Wah pokoknya nggak bisa ngebayangin lah. Total berapa hari itu? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Seremnya sih itu sih. Ternyata saya naik di malam satu suro, di mana kepercayaan sekitar nggak boleh sih kita naik Merapi di satu suro. Ya gimana kan kita harus yang namanya kearifan lokal harus tetap dipatuhin lah. Iya, menghormati lah ya. Iya, malam satu suro memang biasanya memang nggak boleh keluar juga Mas. Iya sih. Ya mitosnya kan. Ini bukan keluar lagi tapi di atas gunung. Belum lagi waktu itu masih songong-songongnya saya malah tenang aja badai pasti berlalu kan, saya sempat bilang gitu ke yang udah diingetin kan di atas ada badai, malah saya bilangnya gitu. Tapi sebenarnya Mas Riko ini kan kalau gua kan ini ya belum pernah naik Merapi, cuman sering lah ngelihat footage si Merapi tersebut ya. Kan Mas Riko berarti jatuh di sebuah yang tadi dibilang ya, sebuah kayak retakan kawah gitu. Oh iya. Itu berarti luas banget kan ya? Luas banget. Berarti lokasinya masih di situ-situ aja Mas Riko ya? Untuk lokasi saya naik lewat Selo di desa Wonosobo atau mana ya? Selo jalur Boyolali, Boyolali. Saya ditemuin sama SAR Klaten. Ternyata saya udah di Klaten. Ketika saya jatuhnya itu apa ya, jauh banget arahnya ke arah Klaten. Itu berapa kilometer kalau dilihat dari itu ya? Aduh jauh. Jauh ya? Jauh Bang, 20 kilometer, lebih mungkin, hampir 40-an kali. Dari Boyolali? Dari Boyolali ke Klaten. Selo itu jalurnya si Merbabu juga ya? Ada kan Selo? Kalau yang Merapi New Selo. New Selo? Iya. Saya lewat situ sih. Wah itu pengalaman
Tapi habis itu trauma gak sih? Bulan depannya naik Semeru, Bang. Ya, lah. Gampang banget ngelupain deh. Enak nih orang kayak gini nih. Tapi trauma lah ya, sering keinget lah ya sama kejadian. Jangankan gitu, Bang. Saya setiap nyium air seni saya sendiri aja sampai langsung keinget waktu itu. Dan merasa kecium baunya. Ini kita bahas aja, saya nyium nih baunya. Warnanya udah orange belum tuh? Yang bikin parahnya itu kan saya sudah minum, terus keluar saya tadahin lagi kan. Udah berapa kali itu? Iya, itu berarti warnanya udah keruh banget. Udah keruh banget itu. Untuk bertahan hidup. Dan ini sih yang paling kan nggak ada yang saya makan. Cuman waktu mau ketemu tim SAR sempat ada sih belalang nempel di jaket saya. Oh, langsung makannya itu? Langsung. Saya ambil, saya makan itu aja. Iya. Belalang sih masih oke sih, soalnya di Gunung Kidul banyak belalang. Tapi kan digoreng, Bang. Iya sih. Nggak hidup-hidup ya sih, Bang. Itu hidup-hidup. Gede tuh, Mas? Hah? Gede? Seginilah. Oh, lumayan belalangnya. Gitu ya, oke. Yaudah, mungkin cerita dari Mas Riko itu aja, Mas ya? Ada sih, tapi yang ngalamin istri saya kan. Oh, ada lagi? Ya di Merapi juga. Jadi waktu itu saya sama istri saya pengen ke Merapi lagi, akhirnya ke sana. Cuman yang ngalamin dia banget tuh, gangguannya nyata banget. Oke, mungkin next lah ya kita undang lagi untuk ceritain pengalaman atau kejadian bareng istri itu ya. Iya. Bareng istri kan? Iya. Di tahun berapa kalau yang itu? 2018 itu kayaknya. Apa yang menyebabkan balik lagi ke Merapi? Nggak kapok gitu? Kangen aja, Bang. Kangen ya. Emang Merapi tuh katanya tuh ada filosofinya, Merapi tidak pernah ikat janji. Betul. Ya, gila, kata anak senja. Ya. Yaudah, mungkin Mas Riko ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang suka mendaki atau penonton lah. Yang pertama harus patuhin kearifan lokal, gimana pun kalau emang sudah diingetin nggak usah naik ya nggak usah naik, jangan memaksakan keadaan. Apalagi udah diingetin tuh di atas ada badai, ya kenapa sih harus masih memaksakan diri untuk naik? Kan masih bisa ditunda, itu aja. Paling kalau dari gue pesan satu sih, karena gue juga pernah mendaki ya Mas ya, puncak itu bonus. Ya benar. Ya. Yang paling penting adalah kitanya yang selamat. Sama ini sih, sebelum naik gunung atau kemanapun tempat, ada baiknya pelajarin dulu kearifan lokal di situ, atau setidaknya paham dulu lah apa saja yang harus dibawa dan nggak dibawa, itu aja. Harus dipersiapkan dulu. Harus dipersiapkan semuanya ya. Mental ataupun perlengkapan-perlengkapannya jangan sampai nggak dibawa. Betul. Itu tadi puncak bonus. Yang paling penting adalah kita pulang dengan selamat. Benar. Ya udah, mungkin itu aja dari Mas Riko, dan gue tutup video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam, dan Mas Riko izin pamit. Bye.